tes psikologi aja sih, kan itu emang udah jadi ya, itu kan emang udah biasa di mana ya, di kriminologi ya. Kalau misalnya kita ada kehilangan, kita harus digging tuh psikologi kita, apa kita jadi gila atau enggak sih. Tapi kalau betul tadi hasilnya seperti apa atau mungkin belum? Kalau hasil itu nanti kan akan dipaparkan sama polisi ya di lanjutan begitu. Jadi kita belum tahu hasilnya seperti apa, tapi tadi ya so far sih cuma ditanyain ya normatif aja sih. Berapa lama mas tadi mas prosesnya? Tesnya tadi. Berapa lama tadi? Pertanyaannya 2,5 jam. 2,5 jam. Ada berapa pertanyaan mas? Pertanyaannya pertanyaan ngalir aja sih, kayak pertanyaan cuman kayak bagaimana, apa kabar, gimana mas, gimana tanggal segini, apa yang mas rasain di saat almarhum itu masih ada, gitu aja sih nggak? Ya baik dikit seperti itu. Dikit segitu ya. Oke. Kemarin kan sempat rilis ya mas? Hasilnya Iya. hasilnya seperti apa nih yang mas lihat? Hasil rilis. Lihat rilis kemarin dari pihak kepolisian tentang fasilitasnya. Ya seperti yang teman-teman udah lihat juga, mungkin teman-teman di sana juga ya, atau enggak? Dari sana juga. 12 kali, yang terakhir paling mengenaskan ya, 54 detik. Ya saya sih apa ya, kesel sih, ya kesel ya dikit lah, keselnya banyak lah, maksudnya kayak bener kan nih yang gue duga, yang selama ini gue dikata-katain pahlawan kesiangan, gue dikatain apa sih, itu aja sih yang saya dikatain apalah sama itu. Ini loh, ini kecurigaan perasaan seorang bapak gitu terhadap anaknya, kok curiga seperti ini gitu kan. Itu sih, itu aja sih ya, untuk kayak otopsi segala macem, terus kronologis dari polisi itu bisa saya pastikan itu benar. Gitu. Ada lagi? Ada dendam nggak sih mungkin setelah kemarin terungkap? Ini kan ditunjukkan untuk tidak ada dendam sebenarnya. Dengan adanya tes psikologi ini ditunjukkan untuk apakah orang ini akan ada dendam. Nanti silakan aja biar polisi yang mau yang parkan lah ya gitu. Tapi kalau pribadi sih siapa sih yang ada? Enggak lah, tapi jadi pelintir, nanti dibilangnya Anggir Dimas dendam gitu. Gitu sih, intinya gitu aja sih. Tapi niat mau ketemu sama Yuda gitu, mau nanya kenapa sih lo jahat banget sama anak gue? Nggak dipersilahkan. Gitu. Tidak diizinkan. Tapi pernah mengajukan Ada Mas Anggir ingin bertemu gitu? Boleh dong saya temu gini. Pernah nggak sih bang? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi secara pribadi sendiri Ingin bertemu nggak sih? Kalau secara pribadi gitu? pengen Atau berbicara mungkin langsung. setelah ini ada permintaan mungkin untuk bertemu sekedar melihat atau seperti apa, ada yang ingin disampaikan? Saya sih pengen nyampein aja ya kalau misalnya dia nonton, apa yang kau tuai, enggak, apa yang kau tanam itu yang kau tuai, gitu. Ya tabur tuai aja lah. Tapi kan selama ini si A ini nggak ngaku gitu, bilangnya mau ngajarin doang segala macam, itu Motifnya belum jelas. Ya teman-teman media aja lah yang menilai, gitu. Saya jarang nonton TV soalnya, apalagi CCTV. Gitu. Mas Anggir masih ada yang dicurigain lagi nggak sih? Iya. selain ini siapa? Dari Mas Anggir Oh. kemarin berapa kali posting? Disclaimer aja ya, kan kita kan normatif nih, gitu. Kalau curiga-curiga biar aja nanti pendalaman dan pengembangan dari dari kepolisian, nggak mau mendalui juga gitu. Juga apa ya? Ya saya sih berharap ini nggak akan ketutup sama pemilu, juga akan tetap saya apa ya, tetap akan saya kawal ini, mau bagaimanapun ini nyawa anak saya, dan mohon semuanya juga mau bagaimanapun ya kita tahu posisi mantan istri saya seperti apa. Mohon sebelum ada apa-apa, mohon sekali jangan terlalu menekan. Kita masih mengikuti hukum di Indonesia. Kita selalu ada positive vibes-nya. Saya minta
eh, jangan terlalu menekan. Saya minta tolong sih, karena saya banyak apa ya, mau bagaimanapun mau siapapun dia adalah ibu dari almarhum begitu. Saya minta be nice, be positif sebelum ada hasilnya keluar. Prihatin berarti nggak sih dengan kondisi Tamara saat ini yang banyak banget dituding sama netizen, banyak tekanan juga. Dari kiri kanan Banyak banyak dicibir juga dicurigain ya. segala macam. Ya kalau prihatin sih sebenarnya ya enggak ya gitu. Sebenarnya ini kan adalah salah satu yang memang harus dihadapi ya, sama seperti saya. Saya nggak ada di tempat, tiba-tiba saya menerima kabar, ya itu yang harus saya terima gitu. Dan kayak seperti saya bikin Justice for Dante itu kan bukan campaign, bukan kampanye, itu adalah murni saya membuat movement bagaimana awareness masyarakat terhadap child abuse gitu, yang mana saya udah tegaskan nggak boleh ada kayak seperti ini lagi gitu, nggak boleh ada udah ya gitu lah. Polisi kan mengatakan pada pasal bukan berencana ya, dan hukuman mati. Kamu setuju nggak? Oh, setuju. Begini, yang saya harus tegaskan ini 340 yang sekarang harus kita kawal. Gitu. Jangan sampai cuman kena 359 dan kena cuma 76C gitu ya. 338 ya jangan juga, 340 sih kalau bisa kita kawalnya nih gitu. Tapi sudah pas ya Mas kalau hukuman itu buat dia. Pas gitu. Karena mau bagaimanapun sekali lagi untuk teman-teman netizen yang udah ngebantu, saya berterima kasih sekali. Teman-teman media, teman-teman polisi yang bekerja secara sigap gitu. Cuman tolong dong jangan komentarin muka saya gitu kan. Kalau saya senyum katanya apa penyenyum, enggak, saya semakin saya senyum semakin saya hancur sebenarnya. Gitu. Mungkin itu yang dialami sama Kak Tamar juga ya. Iya. Kan lagi foto bareng sama teman-temannya dicibir juga. Iya, saya yakin. Saya enggak gini. Walaupun saya sudah tidak ada hubungan lagi sama Tamara, namun saya yakin dia sangat sedih. Gitu. Mas, sebagai ayah mungkin kan kamu terlihat sering posting beberapa momen. Apakah itu juga menjadi suatu kenangan atau bahkan memang beberapa belakangan tahun ini kamu sedang deket-deketnya sehingga jadi Iya, 7 hari ini emang lagi deket-deketnya sih. Maksudnya total 7 hari itu saya deket-deketnya. Juga kemarin ketemu, saya kan juga rekap semua kayak pembayaran sekolah, terus juga rekap juga bagaimana kondisi mental dan fisik anak saya itu memang beberapa bulan ini naik semenjak bertemu saya gitu. Jadi ya mungkin ya memang ya, tapi memang udah takdir sih, mau dimana lagi, saya nggak melawan hari apa takdir sih juga. Mas terakhir kalau boleh tahu ketemunya? Hari Kamis tanggal 25 ya. Ada pesan terakhir? Pembicaraan Wah, apa atau momen nggak apa ada, pada saat itu Mas? nggak ada. Momen apa mungkin pas ketemu lagi Ya ngajak cuman main? ya terakhir itu yang kalian lihat itu ada video saya main gitar sama almarhum, ya itu sih. Katanya dia sempat curhat nggak mau berenang lagi, itu bener nggak? Benar, itu benar banget kok. Itu Itu benar, itu Spontan benar. ngomongnya, Mas. Spontan. Saya bisa mempertanggungjawabkan itu kalau memang dia belum bisa berenang. Kan saya juga udah tekankan waktu saya di TV One, saya tekankan. Carikan saya satu foto yang dia dilatih oleh pelatih renang profesional, yang mana notabene profesional pasti ada ada sertifikat dong. Dan jika teman-teman sudah melihat video-video beredar yang nggak tahu saya dari siapa itu coba lihat muka anak saya, ada seneng-senengnya atau enggak gitu. Apakah dia terpaksa gitu ya? Dia kan ya setahu saya dia tuh nggak suka berenang gitu. Zamannya nikah sama saya pun terakhir itu berenang sama saya tuh di salah satu hotel di Indonesia gitu, di Jakarta gitu. Dan itu juga di jacuzzi yang kecil gitu, karena saya tuh emang dia tuh lihat air tuh kayak aduh gitu. Takut ya. Gitu. Tapi kenapa ibunya bilang bahwa Naya suka banget? Tanya ibunya. Tanya ibu. Pokoknya yang berhubungan dengan ibunya, saya cuman mau minta tolong aja sebelum ada ketetapan hukum atau apapun itu, atau nanti jadi naik status atau apa, saya minta tolong jangan ada tekanan ke siapapun. Mau bagaimanapun, keep the movement healthy and clean
karena tujuan kita adalah mengawal kasus ini dan stop semua kekerasan kepada anak gitu. Mau bagaimanapun semua orang itu punya mental health yang harus dijaga, apalagi seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya gitu. Saya karena saya untuk membantu secara terbuka pun saya nggak bisa. Yang bisa saya sampaikan cuman saya membaca komen-komen, saya cuma minta sebelum ada ketetapan hukum, mohon teman-teman netizen supaya tidak mengambil langkah yang gegabah gitu. Atau sisi juga ya gitu dan mendoakan anak saya gitu. Sebelum ada ketetapan hukum, ingat, sebelum ada ketetapan hukum jangan dulu berasumsi, jangan dulu berandai-andai gitu. Kalau menyerang langsung itu menurut saya ya tapi ya itu masing-masing sih haknya, cuma gitu. Saya cuma mencoba untuk melihat secara mata telanjang aja gitu. Jangan terlalu ini gitu. Mas, sorry, kabarnya sebelum beberapa hari sebelum kepergian almarhum sempat mau ngajak main Roblox, mabar atau gimana? Emang sering kita, dari saya beliin HP itu kan, saya tuh beliin dia HP itu kan supaya bisa berhubungan langsung sama saya. Kita tuh dari hari pertama punya HP memang udah main Roblox, mabar terus. Jumat malam itu saya tuh masih mabar sama anak saya. Sampai akhirnya Sabtu siang saya kan sakit tuh, ketularan sama dia kan. Gitu. Dia memang masih ya nanya aja, bapak main ya, mabar yuk. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.